Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman bersama keluarga dimanapun teman-teman berada dalam keadaan baik-baik saja. Dengan saya Bung Ropan dan saya akan bicara soal penampilan dari Jai Itzes, Kapten tim Venezia di Serie A Liga Italia dan juga Kapten tim nasional kita. Tampil luar biasa, sangat baik. Tapi di depan publik sendiri di Stadion Pierluigi Penso, Venezia harus mengakui keunggulan dari tamunya AS Roma yang saat ini berada atau bertengger di peringkat 9 Serie A. Sementara Venezia kekalahan ini membuat mereka semakin terpuruk memang, ada di peringkat 19, ya, kemudian ada di atas Monza. Mereka karena di zona degradasi itu selain Venezia dan Monza ada Parma di atas. Kekalahan ini membuat mereka terpaut 5 poin di ambang batas ada klub yang berada di peringkat 17 yaitu Empoli. Masih ada harapan, masih banyak pertandingan ke depan, tapi harus bekerja keras di 14 laga ke depan. Tidak boleh banyak kehilangan poin jika Jai Itzes ingin mempertahankan klub yang ya dia berada, ya Venezia, untuk bertahan di Serie A. Karena bayang-bayang untuk turun lagi ke Serie B sudah semakin terbuka. Kekalahan ini menjadi kekalahan ke-14 bagi Venezia dalam 24 laga. Mereka hanya 3 kali menang dan 7 kali imbang, ya 16 poin. Itu perlu kerja keras. Tapi apapun dikatakan, banyak yang memuji penampilan Jai Itzes. Ya, di jantung pertahanan sebagai seorang pemimpin dia tampil baik, makanya wajar kalau banyak klub-klub besar di Italia itu mengincar Jai Itzes. Dan Jai Itzes sudah mengatakan dia ingin menyelesaikan semua laga dengan Venezia, tidak mau terganggu dengan rayuan atau banyak rumors yang beredar. Ya di Italia sebelumnya dia diincar oleh Juventus, ya kemudian ada sebelumnya ada Inter Milan, ada AC Milan yang mengincar, ada Torino, tapi dia tetap tidak ingin terganggu. Nanti selesai di musim panas, ya dia akan berpikir untuk masa depan dia. Apakah dia akan pindah, dan saya pikir wajar, ya dia akan pindah ke klub yang lebih mapan yang ada di atas, karena klub-klub yang mengincar dia kan klub-klub top semua di Italia. Juve, AC Milan, Inter itu bagus-bagus, Torino tim-tim yang oke. Apalagi kalau Venezia itu terdegradasi, sudah pasti dia akan pindah. Ya karena dia sudah ketemu dengan Ibra, ya utusan dari Milan, pihak Juve juga sudah mengutus direktur ya olahraga dia untuk bisa mengincar Jai Itzes, walaupun ada Kelly yang muncul ya untuk dipinjamkan dari Newcastle, tetapi saya pikir Jai Itzes akan menjadi pilihan terbaik ya jika dia akan pindah. Nah, gol satu-satunya Roma dibuat oleh Paulo Dybala memang. Itu pun hanya lewat penalti di menit 57 ketika pelanggaran dibuat oleh Alessandro Marcandali, pemain belakang yang menjadi tandem bagi Jai Itzes, pelanggaran terhadap Angelino, dan kemudian Paulo Dybala, pemain asal Argentina ini yang mengeksekusi penalti untuk menjebol gawang Venezia yang dikawal oleh Ionel Radu di sana ya. Dan kalau bicara di Serie A, masih di atas adalah Napoli. Napoli tertahan melawan Udinese dengan 1-1. Ya, saya pikir ini suatu hal yang menguntungkan bagi Inter Milan, karena Inter Milan juga akan bermain nantinya pada dini hari melawan Fiorentina. Kalau Inter Milan bisa menang, ya hanya terpaut 1 poin dengan Napoli. Ya, karena Napoli dari 24 pertandingan 55 poin, Inter Milan baru 23 pertandingan ada 51 poin. Jadi ketambahan 3 jadi 54 poin. Jadi persaingan di atas tuh semakin seru antara Napoli dan Inter Milan. Oke. Dari penampilan yang ditampilkan oleh Jai yang mendapatkan banyak pujian bersama dengan Venezia walaupun klubnya terpuruk, dan wajar dia bekerja keras dan menjadi sorotan karena banyak pemain-pemain dari Venezia itu cedera. Mulai dari Marin Sversko, Svoboda sebelumnya juga cedera, tidak bermain juga. Antonio ada Candela yang tidak ada, ya. Kemudian ada Habs juga, Sagrado di belakang. Jadi banyak bergantian pemain-pemainnya, ya. Kita bisa lihat ada kemudian Fali Kande yang bermain kemarin melawan AS Roma yang ditampilkan oleh pelatih Eusebio Di Francesco. Kemudian ada Alessandro Marcandali
Itu pemain-pemain selalu berganti. Tapi Jay Isyas tidak tergantikan. Siapapun pemain yang masuk di belakang dengan formasi 3 back yang ditampilkan oleh Di Francesco, Jay Isyas tetap ada. Jadi kita bersyukur teman-teman bahwa dia tidak mengalami cedera. Karena banyak pemain-pemain Venesia itu bertumbangan dengan cedera. Jadi semakin dekat kita akan bermain dengan Australia dan Bahrain di bulan Maret. Ini sudah bulan Februari. Semoga dia baik-baik saja. Jangan sampai mengalami masalah. Akan bahaya buat kita, buat timnas. Ketika menuju ke Sydney, kemudian Jay Isyas mengalami masalah, cedera. Wah, di belakang ini agak terganggu, agak goyah. Karena dia menjadi satu-satunya harapan buat kita untuk bermain dengan sangat baik. Ketenangan dia, visi bermain bola dengan sangat baik. Passing dia yang oke, intercept dia. Duel bola udara jangan diragukan lagi. Ya, sapuan dia di jantung pertahanan. Jadi membuat bagi Martin Paes, penjaga gawang kita tuh agak aman dengan keberadaan dari Jay Isyas. Ya, jadi itu yang kita akan nantikan untuk penampilan dia melawan Australia. Sementara kalau kita bicara ke Eredivisie, Tom Haye kemarin itu sukses membawa Almere. Almere masih di zona degradasi, teman-teman ya. Tapi mereka membuat kejutan dengan mengalahkan Utrecht yang berada di peringkat ketiga. Utrecht itu tim mantan klubnya dari Ole Romani yang saat ini berada di Oxford, yang kemarin Ole sudah diambil sumpah untuk menjadi warga negara Indonesia, yang juga Ole akan memperkuat tim asuhan Patrick Kluivert melawan Australia nanti dan juga Bahrain termasuk Cina dan Jepang. Ya, dan itu juga klub di mana Emiliano Jonatas ada. Emiliano Jonatas masuk di babak kedua menghadapi Almere. Dan Tom Haye tampil luar biasa. Ada 2 tackle sukses, ya ada 1 duel udara yang dia menangkan dengan baik, ada 2 sapuan yang bagus di dalam statistik dia. Angka 7 dalam rapor dia menghadapi Utrecht, dan kemenangan pertama mereka di tahun ini. Mereka hanya 3 kali menang, ya Almere. Semenjak mereka bertanding di level tertinggi di Eredivisie, dan ini perlu disyukuri ya setelah mereka mendapatkan kemenangan pertama mereka di tahun ini. Dan Haye berperan sangat penting di lini tengah. Memang dia ditarik keluar di menit 76, digantikan oleh Adi Nalic ketika itu, tapi dia memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap Almere City ya. Dan dia ditarik keluar oleh pelatih Jeroen Risdijk, namun dia juga mendapat pujian karena penampilan dia yang sangat dingin, ketenangan dia, banyak membantu serangan juga ketika mereka membuild up serangan saat menghadapi pemain-pemain dari Utrecht ya. Dan sayang bagi Utrecht tidak bisa mendapatkan hasil bagus padahal bermain di kandang. Ini saya bilang kejutan besar. Almere itu yang sedang tidak stabil ya, kemudian mereka bisa mendapatkan hasil yang bagus menghadapi tim yang ada di posisi ketiga setelah Ajax Amsterdam dan PSV Eindhoven. Utrecht mereka bisa menang, dan perlu untuk disyukuri tentunya oleh Tom Haye dan kawan-kawan. Saya pikir lain halnya kalau pertandingan-pertandingan lainnya, karena Mads Hilgers juga bangkit dari bangku cadangan untuk bermain 3-3 dengan Heerenveen. Jadi yang memang bagi Mads Hilgers perlu untuk tenang karena dia dalam pemulihan, tidak gegabah pelatih Jacob Oosting ini untuk memainkan dia, tapi dia tetap dimainkan tapi di babak kedua. Namun mereka bisa membawa pulang 1 poin setelah menang tuan rumah Heerenveen dengan 3-3. Eliano Renders juga masuk dari bangku cadangan di babak kedua ketika memperkuat Paxwell. Ya, Paxwell ini kalah dari AZ Alkmaar, dan Eliano bisa dimainkan ya, di babak kedua oleh pelatih Johnny Jansen. Dan kita juga bersyukur bahwa pemain-pemain kita yang nantinya akan dipanggil oleh Patrick Kluivert itu mendapat jam bermain yang banyak, walaupun mereka masuk dari babak kedua, tapi tetap diandalkan oleh klub masing-masing yang berada di kasta tertinggi di Liga Belanda. Jadi perlu kita syukuri hasil yang diperoleh oleh pemain-pemain timnas kita ini. Semoga mereka juga baik-baik saja, seperti yang saya bilang tadi dengan Jay Isyas, jangan sampai cedera. Demikian juga dengan Mads Hilgers, semoga makin membaik kondisi dia sehingga dia tersedia dengan sangat bagus untuk bisa berduet bersama dengan Jay Isyas saat menghadapi Australia, menghadapi Bahrain. Ini 2 pertandingan penting di bulan Maret, antara 20 dan 25 Maret. Ya, termasuk juga dengan Eliano, Tom Haye, semua dalam keadaan baik-baik saja. Calvin Verdong, ya kita bersama-sama berharap mereka dalam kondisi bugar di saat akan datang pada bulan Maret yang akan datang memperkuat tim Garuda kita. Oke, dengan saya Bung Ropan,
berbicara tentang penampilan pemain-pemain kita yang bermain di Eropa, dan harapan dari kita semua agar mereka sehat-sehat saja untuk tersedia bersama dengan tim nasional kita, karena kita sedang merajut mimpi untuk mendapatkan hasil yang bagus ya, dan mengejar posisi untuk lolos ke Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada, dan Meksiko. Ciao.